Ada dua perkara, yang kedua perkara ini agung luar biasa, tapi ini tidak Allah berikan kepada Rasul terdahulu, umat terdahulu, hanya Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja juga Allah limpahkan untuk umat Rasulullah. Kedua perkara itu, satu, kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan, yang kedua, mukjizatnya Al-Quran. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sejak dulu, sejak masa penciptaan langit dan bumi, ada beberapa bulan yang sudah dimuliakan. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Allah alam. Artinya, sungguh jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, ini sudah tercatat dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo, dan berlaku sejak masa penciptaan langit dan bumi. Dan dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Kemuliaannya sama sejak masa penciptaan langit dan bumi. Dzalika dinul qayyim, dan ini adalah ketetapan agama yang lurus. Rasul menegaskan ke-4 bulan ini dalam hadis pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, keempat Rajab. Rasul dahulu mengenalnya, Nabi terdahulu mengenalnya, umat terdahulu mengenalnya. Kemuliaan hanya ada di 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadannya ada, tapi Ramadan ditegaskan kemuliaannya oleh Allah sejak masa hadirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dimuliakan untuk Rasulullah dan umatnya daripada 4 bulan yang tadi disebutkan. Pertama, kemuliaan Ramadan. Satu-satunya bulan yang ditulis redaksinya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Ramadan. Coba cek. Bulan Zulhijjah ada tidak? Bulan Muharram ada? Tidak ada. Bulan Rabiul Awal, bulan Mulud? Tidak ada. Bulan Januari, Februari, wah apalagi tambah. Ramadan ada. Jika sesuatu ditulis di dalam Al-Quran, diabadikan namanya dalam Al-Quran, maka sesuatu itu punya dimensi 2 hal. Pertama, memiliki keistimewaan yang luar biasa dari sisi positifnya. Yang kedua, memiliki keburukan yang luar biasa dari sisi negatifnya. Yang baik-baik terbaik di atas yang baik ditulis di dalam Quran. Contoh, dalam Quran ada ditulis para nabi. Tetapi dari sekian nabi dipilih 25 nabi dan namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Adam ada dalam Al-Quran. Nabi Idris ada dalam Quran. Nabi Nuh ada dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Nuh. Berikutnya turun ke bawahnya Nabi Soleh ada. Berikutnya Nabi Ibrahim ada. Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, kemudian Zakaria, Yahya, Isa, ada semua. Berikutnya apalagi yang ditulis dalam Al-Quran yang baik-baik itu? Ada di antara mereka yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi ditulis namanya. Seorang muslimah, mukminah, solihah. Di antaranya ada perempuan yang namanya Siti Maryam. Ada namanya bahkan surat Maryam. Ditulis abadi namanya dalam Al-Quran. Beliau adalah menjadi orang yang terbaik dari sekian perempuan yang baik. Berikutnya ada satu keluarga yang ditulis juga namanya dalam Al-Quran. Apa tuh? Ali Imran. Kepala keluarganya Bapak Imran. Keluarganya ditulis. Disebut ada surat namanya Ali Imran. Sesuatu yang baik, yang terbaik di atas yang baik-baik, Allah tuliskan namanya. Pun demikian yang buruk-buruk juga. Keburukannya di atas yang buruk-buruk. Fir'aun ada diabadikan dalam Al-Quran. Quran surat Toha ayat 24. Idhab ila fir'auna innahu tagha.
pergi engkau Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia tagha, teramat sangat pembangkang. Ada juga Abu Lahab ditulis dalam Al-Quran, suratnya Al-Lahab, Abu Lahab ditulis sebagai pelajaran bagi orang yang terkemudian. Yang baik-baik ikuti kebaikan secara istiqomah seperti halnya mereka. Yang buruk-buruk sekuat kemampuan, sekuat tenaga kita tinggalkan. Karena setiap apapun yang kita lakukan, baik buruk selalu ada hisaban. Berikutnya, Ramadan itu mulia luar biasa karena barokahnya tidak hanya di sebagian malam. Ditegaskan dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keberkahan, keselamatan, kebaikan. Hiya, dia itu, keselamatan itu, hatta, sampai. Matla'il fajri, sampai terbit fajar, sepanjang malam. Sedangkan barokah di selain malam Ramadan hanya ada di sepertiga akhir malam bagi yang melaksanakan qiyamul lail. Masa bangun malam atau napi kacai? Sudah ke air terus bodoi, wah parah. Sesudah ke jamban, ke WC terus wudu heula. Sudah wudu terus sholat. Itu. Maka cari barokah di sepertiga akhir, karena di setiap malam juga barokah sepanjang tahun, yaitu di sepertiga akhirnya. Itulah yang Rasulullah laksanakan. Beliau melaksanakan qiyamul lail dengan 11, itu durasi sepertiga akhir malamnya habis dengan ibadah. Di sepertiga akhirnya habis dengan ibadah. Kalau sepertiga akhir kira-kira berapa jam, Pak ya? 3 jam. 3 jaman ya, kalau malam 9 jam itu atau 8 jam, 2 jam setengah tuh habis sepanjang tahun itu oleh Rasulullah dengan sholat. Orang mesti ke sepertiga akhirnya, orang mah kacucuknakeun kakak. Iya, Lumayan lah. Bahkan ada hadis qudsi mengatakan Allah turun ke ila sama dunia, menuju ke langit dunia. Bukan berarti turunnya dari atas ke bawah, bukan. Tapi Allah begitu memperhatikan siapa yang bangun di malam sepertiga akhir ini. Mereka meminta ampunan, kami ampuni. Sepertiga akhir malam itu luar biasa. Doanya mustajab. Tapi masuk Ramadan, barokahnya tidak di sepertiga akhir saja. Barokahnya detik per detik, menit per menit, jam per jam. Seluruhnya barokah. Dan barokahnya sampai menjelang terbit fajar. Berarti kalau begitu, jika melaksanakan qiyamul lailnya di awal malam, bagus atau tidak? bagus. Bagus. Di tengah malam? Bagus. Di akhir malam? Bagus. Seluruh malam? Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang sepertiga akhir Ramadan kan? Ya. Fokus di masjid kan begitu. Nah, bagusnya pas masuk Ramadan jangan banyak tidur. Iya. Ini mah Ramadan, ada lagu kan, Ramadan tiba, kali itu teh Ramadan tiba. Ini banyak tidur. Ini mah apa bedanya dengan bulan-bulan biasa? Aduh, coba pertanyaannya, kira-kira barokah didapat tidak oleh mereka yang tidur? Tidak. Barokah tidur. Banyak tidur mah lieun aya. Banyak tidur pusing, kurang tidur pusing, ya kan? Kalau barokah itu orangnya ibadah, betul? Oleh karena itu makin banyak malam-malam Ramadan dijaga dengan ibadah, maka makin barokah didapat oleh pelakunya. Tapi jika malam Ramadan sedikit dia ibadahnya atau malah meninggalkan ibadahnya, kira-kira barokah dia didapat oleh mereka? Tidak. Barokah Ramadan mah ada barokahnya, betul? Ada, disiapkan oleh Allah. Tapi jadi kalau kata orang Sunda mah tekaan tepan barokah, tidak terkena dengan barokah, orangnya kita juga tidur. Maka barokah didapat bagi mereka yang qiyamul Ramadan. Itulah kata Rasul dalam hadis sahih,
Man qoma Ramadan imanah wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barokahnya adalah barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun. Ya Allah. Aduh dosa tuh, para jamaah udah dosa tuh. Aduh. Seur pisan. Dur pisan. Banyak sekali itu teh. Nah, maka momentum Ramadan adalah momentum kita untuk menggugurkan dosa-dosa itu dengan cara persedikit tidur. Tidur silahkan tidur, tapi jangan terlalu banyak. Ini malam, ini baru Ramadan, yang belum tentu tahun depan berjumpa lagi dengan kita, betul? Kemana Ramadan ini Ramadan terakhir? Bahadam kita terakhir, betul kemarin? Abdi kebuating Ramadan ayana Ramadan terakhir. Hoyong nama panjang, hoyong jumpa lagi, tapi kan tidak hafal. Tidak tahu selepas Ramadan ini saya belakangan para jamaah dahulu. Oleh karena itu, maka para jamaah harusnya fokus kita bukan pada jumlah qiyamul Ramadan, betul? Harusnya fokus pada penjagaan malam. Makin malam dijaga dengan ibadah sholat, makin barokah luar biasa. Contoh, jika orang itu sholat, kita sholat sampai jam 9. Kemudian sisanya tidur, barokahnya sampai jam berapa kita dapat? 9. 9. Berikutnya, jika di tanah suci, sholatnya sampai menjelang sahur. Luar biasa. Berarti sepanjang malam mereka mendapatkan barokah itu, betul? Iya. Di kita, bukan di kita, ini di saya di sini, Bapak Jamaah. Biasanya, kalau lewat 8:30 itu sudah mulai protes. Dan pesan pada imam, nge-WA sama saya. Ustadz, hati-hati ya Ustadz. Kade. Belum apa-apa sudah sarariun kieu teh. Oh, imaman teh. Kenapa? Sudah diwanti-wanti, Ustadz. Jangan panjang-panjang. Kata jemaah itu, kenapa memangnya panjang-panjang Ustadz? Saya debat lagi mau bola. Atuh. Ya karena musim bola kan, Bapak ya. Nah, ini akhirnya apa Ustadz itu pilih harus surat panjang, harus surat pendek. Misalkan Al-Muluk sampai ayat 12 satu halaman kan? Kira-kira segini kuat tidak? Kuat. Kuat. Insyaallah. Jangan kuat-kuat imam para jamaah pada pulang duluan ngereset ngajakan teman-temannya. Pas dia assalamualaikum kemana jamaah tinggal satu jajar. Nah, rata-rata ini yang pesan itu suratnya surat pendek. Akhirnya yang pendek itu imam tuh milih dari At-Takasur sampai Anas. Ini kan kalau surat pendek itu susah melakukan, betul? Al-Kafirun diulang-ulang. Akhirnya disiasati, suratnya panjang tapi bacaannya tidak terlalu panjang. Suatu ketika baca surat Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oke, terarawasan? Rata-rata Yasin. Rata-rata Yasin, baca Yasin. Ajakan teman-teman, ayo imam bakal pilih laun nih, beres lagi jam 8. Baca imam terus. Di belakang ribut-ribut begitu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Semuanya terjadi gak gebek. Kalau sampai kaki itu kan biarkan saja imam baca apapun, betul? Mau surat panjang, surat pendek tergantung imamnya. Imam juga ada capek, coba berdiri coba baca, betul? Kalau begitu bagaimana jika kita sudah sholat bersama dengan imam sampai 8:30, kan malam masih banyak tersisa, betul? Pertanyaannya begini, boleh tidak sholat lagi? Boleh. Malam Ramadan masih banyak tersisa. Belum witir. Dengan imam sudah selesai. Dengan imam ikut witir 11 rakaat misal, ada yang 11, ada yang 23, itu sama nilainya. Sama durasinya sampai 8:30 beresan. Yang 23 beres 8:30, yang 11 beres 8:30, betul tidak? Maka artinya mau 11 atau 23 nilainya sama, ada beresnya juga, durasinya juga hanya 1 jam, betul? Berarti barokahnya hanya mendapatkan dari 1 jam itu. Kemudian sisanya malam-malam ada sekitar 7 jam lagi.
Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Maka pertanyaannya, boleh tidak sholat lagi? Boleh. Boleh. Tetapi dilarang atau tidak boleh melaksanakan witir lagi. Kenapa tidak boleh melaksanakan witir lagi? Karena kalau witir 2 kali jadinya genap. Genap. Ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron. Jadikan sholat malam itu berakhir ganjil. Anjir. Bukan berarti ganjilnya sebagai penutup, betul? Berakhir, iya. Betul. Kan ada peribahasa tuh, ada pemahaman kalau sudah ditutup dengan witir tidak boleh sholat lagi, betul? Salah memahami hadis. Hadisnya tidak bermakna witir sebagai penutup, bukan. Maksudnya jadikan sholat malam berakhir ganjil. Ganjilnya boleh tidak di awal? Boleh. Boleh. Ada sahabat yang witirnya di awal, ada tidak? Ada. Ada kan? Boleh tidak di tengah? Boleh. Boleh. Boleh di ujung? Boleh. Boleh. Para jamaah biasa di mana para jamaah? Di awal. Di awal. Di awal. Habis isya. Di tengah. Rata-rata kita di awal, betul? Kalau begitu, kemudian sesudah witir pada isya kan tidak menutup sholat malam, nanti kan tahajud lagi, betul? Betul. Iya. Ramadan juga bukan berarti sesudah kita selesai dengan imam itu dengan witir-witirnya tidak sholat lagi, tidak begitu juga. Silahkan sholat lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena jadi 2 kali. Hadis yang mengatakan, ini boleh dicatat nih, la witroni fi lailatin. Saya tulis la witroni fi lailatin, dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir dalam 1 malam, maka akhirnya menjadi genap. Tidak ada sholat malam Nabi karakteristiknya berakhir genap. Selalu karakteristik sholat malam Nabi itu berakhirnya ganjil. Ada yang 9, ada yang 13, ada 11, betul? Hanya rata Rasul melaksanakannya 11. Sekarang ganjil genap berakhir apa? Ganjil. Ganjil. Genap ganjil jadi apa? Ganjil. Ganjil. Genap ganjil. Ganjil genap ganjil jadi Genap. Genap. ganjil wae bahasa Sunda. Genap. Ganjil genap ganjil jadi Genap. genap, itu tidak boleh. Karena kalau ganjil 2 kali jadi genap dan tidak pernah ada sholat malam Nabi berakhir genap. Nah, Itu sholat malam Nabi berakhirnya ganjil. Adapun jumlahnya jangan terpaku dengan jumlah, jangan alergi dengan jumlah. Silahkan 11 silahkan, yang 23 silahkan, dan tidak boleh merasa yang 23 lebih utama daripada 11, yang 11 lebih utama daripada 23. Tidak demikian. Kita tidak sedang membandingkan antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab, tidak. Mereka 2 orang yang sangat mulia. Rasulullah dijamin surga, Umar bin Khattab juga dijamin surga atas lisan Rasulullah. Orang yang sudah dijamin surga berarti sudah diampuni dosanya, betul? Terus oleh kita dibandingkan, memangnya siapa kita? Yang lebih bagus yang 11 dong. Karena Rasulullah tidak demikian. Yang benar adalah makin malam banyak dijaga, maka makin barokah untuk kita. Yang benar adalah fokusnya pada durasi menjaga malam. Makin malam banyak dijaga, makin barokah untuk kita semuanya. Itulah Ramadan, hanya diberikan barokah ini kepada Rasulullah dan umatnya, maka barang siapa yang menjemputnya dapat barokah dia. Barang siapa yang meninggalkannya, sayang sekali dia tidak mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa, yang syarat dengan amal ibadah, yang mendapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. amin. Ada salah, ada khilaf disampaikan oleh pribadi saya, kata-kata pulang berkenan, mohon maaf lahir batin, mohon ikhlas. Kami. Apa, suka heureuy, suka guyon, mohon maaf lahir batin, dan menyinggung barangkali, mudah-mudahan ikhlas memaafkan.